terkait dengan saudara FP, ada dua laporan. Yang pertama, laporan mengenai dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan. Perkara yang laporan saudara RAS ini sudah masuk di tahap penyidikan. Hari ini kita sudah mendapatkan dokumen resmi terkait dengan naik sidiknya terlapor VP dan turut terlapor yang lainnya. Perlu saya jelaskan bahwa kalau bicara tentang tahap lidik, berarti polisi kan harus menemukan, mencari apa perkara ini perdata atau pidana. Tapi kalau sudah naik tahap penyidikan, artinya polisi itu sudah memiliki bukti awal. Polemik yang menyeret nama Vicky Prasetyo kini memasuki fase baru. Setelah laporan dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai korban resmi berlanjut ke tahap penyidikan, perhatian publik pun semakin tertuju pada perkembangan kasus ini. Di tengah bergulirnya proses hukum, Vicky akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Pria yang lekat dengan julukan gladiator itu kini mempercayakan penanganan perkaranya kepada Agustinus Nahak, pengacara yang sebelumnya juga mendampinginya dalam permasalahan dengan istri sirinya, Fang Fang. Lewat kuasa hukumnya, Vicky menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari pihak yang mengaku menjadi korban. Dengan keyakinan tersebut, ia menyatakan siap menghadapi setiap proses hukum yang berjalan dan memilih untuk membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya melalui jalur yang berlaku. Perlu saya jelaskan bahwa kalau bicara tentang tahap lidik, berarti polisi kan harus menemukan, mencari apa perkara ini perdata atau pidana. Tapi kalau sudah naik tahap penyidikan, artinya polisi itu sudah memiliki bukti awal bahwa ada dugaan tidak pidana, dan polisi punya kewajiban untuk supaya memperjelas tidak pidana itu terjadi atau tidak. Jadi bedakan antara lidik sama sidik. Kenapa tahap sidik ini adalah di mana polisi sudah bisa mencari dan juga boleh memperjelas untuk menentukan siapa tersangkanya dalam tahap penyidikan. Tapi ternyata setelah saya konfirmasi sama Vicky juga menyampaikan bahwa sampai saat ini, sampai tahap naik penyidikan, ternyata Vicky belum pernah diperiksa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Apakah Vicky tidak hadir dalam pemeriksaan atau belum ada panggilan terhadap Vicky Prasetyo? Nah, ini yang saya belum mendapat konfirmasi dari Vicky atau dari Polda Metro. Intinya bahwa perlu saya jelaskan bahwa harus ada keseimbangan ya, antara hukum publik atau pemerintah atau negara dengan keseimbangan dengan individual atau pribadi. Karena ada perlindungan itu kepada yang namanya korban pelaku tidak pidana dan perlindungan juga terhadap pelaku tidak pidana. Dan kita harus jelaskan juga bahwa semua orang punya hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi manusia pun harus dijalankan. Dan Vicky sampaikan bahwa Bang Nahak nanti dampingi saya di Polda Metro ketika saya dipanggil, saya akan datang untuk menjelaskan persoalannya sebenar-benar. Karena menurut Vicky ya, ini menurut Vicky kepada saya bahwa dia tidak pernah menerima yang namanya uang sama sekali dari para si pelaku. Sejauh ini proses hukum yang berjalan disebut terus mengalami perkembangan. Laporan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai korban kini terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Di sisi lain, tim kuasa hukum pihak pelapor mengungkapkan bahwa dalam perkembangan perkara ini, mereka berencana menambahkan dugaan pasal lain, yaitu terkait tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan saudara FP, ini ada dua laporan. Yang pertama, laporan mengenai dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan, di mana hal ini dilaporkan oleh saudara RAS
dan saat ini penyidik masih memproses perkara tersebut. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Perkara yang laporan saudara RAS ini sudah masuk di tahap penyidikan. Nah, untuk laporan yang kedua, yaitu laporan di bulan Juli 2026. Ini pelapornya adalah saudara TA. Dugaan laporannya juga sama, yaitu mengenai dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan. Untuk pemeriksaan terhadap saudara FP tentunya diagendakan oleh tim penyidik, nanti akan kami update lebih lanjut. Hari ini kita sudah mendapatkan dokumen resmi terkait dengan naik sidiknya terlapor VP dan turut terlapor yang lainnya. Posisi sekarang itu sudah ada SPDP dan tinggal menunggu konfirmasi dari kejaksaan untuk ditersangkakan. Yang naik sidik ini adalah korban-korban dari VP, yaitu Bu Elita yang sudah melapor dari tahun 2024. Karena memang selama ini ada sedikit stuck dengan adanya viral, kita teman-teman media kita update dan viral, dan di situ ada percepatan, ada running sampai hari Senin kemarin itu sudah gelar dan sudah naik sidik. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan media dan wartawan yang ikut membantu kami untuk mengawal kasus ini. Ya, di sini kami tunjukkan surat SP2HP untuk surat perintah penyidikannya. Yang korban dari Ibu Elita ini kerugiannya itu 2,3 M. Dan korban-korban yang lain yang kemarin sudah kita laporkan di Polres Metro Bekasi, hari ini juga kita sudah ada penarikan untuk penggabungan ke Polda Metro Jaya. Seluruhnya ada 3, karena korban yang berawal dari kita respon awal waktu itu ada 3 korban, 4 korban termasuk seorang ibu yang lansia itu. Jadi totalnya itu 5,2 miliar lebih. Ya, tetap nanti kita komunikasi kita pressure ke teman-teman penyidik supaya percepatan, karena yang korban satu itu sudah naik sidik, jadi ini akan jauh lebih cepat karena sudah penarikan penggabungan ke Polda Metro Jaya. Awal mula perkara ini disebut berasal dari hubungan pinjam-meminjam uang antara Vicky Prasetyo dan salah satu pihak yang kini mengaku sebagai korban. Menurut keterangan pihak pelapor, saat itu Vicky meminta pinjaman sebesar 500 juta rupiah dengan alasan untuk membantu biaya pengobatan sang ibu. Namun ketika tiba waktunya melunasi pinjaman tersebut, pihak pelapor mengatakan bahwa Vicky menyerahkan sebuah cek. Sayangnya, saat cek itu hendak dicairkan, pihak pelapor mengklaim dana di dalam rekening tidak mencukupi, sehingga pembayaran yang diharapkan tidak dapat terlaksana. Setelah itu, hubungan kerja sama keduanya disebut berlanjut ke bidang investasi. Pihak pelapor mengungkapkan bahwa dana yang diserahkan dalam bentuk mata uang dolar diduga tidak digunakan sesuai ekspektasi mereka. Bahkan, muncul klaim bahwa uang tersebut sempat dibagikan kepada sejumlah orang, sehingga menjadi salah satu hal yang kini ikut diperdebatkan dalam perkara yang masih berproses ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi kenapa di sini juga ada pasal TPPU, karena ada dugaan bahwa yang menerima dana dari PP ini bukan cuma PP saja, tapi siapa tadi adik-adiknya ya? Ada adik. Ya, turut terlapor karena mereka juga menikmati dari dana para korban yang dimintakan untuk investasi. Inisial aja. Inisial, ya. NG dengan R. Ada 2 orang. Iya, turut serta. Karena Kagusti ini salah satu korban ini kan ada 3 case ya. Satu itu perjanjian investasi mereka kerjasama di Mini Soccer. Yang kedua itu ada pinjaman pribadi, yaitu membawa nama FVP bahwa beliau ada sakit, dan dengan tersentuhnya Kak Gusti langsung mentransferkan uang itu, dan itu termasuk pinjaman pribadi.
itu 500 juta dan kita nanti surprise lagi ada laporan baru, menunggu saja. Laporan barunya itu ya terkait dengan cek kosong 500 juta dengan korban tidak korban yang sama. Iya, kalau nama ibunya kan hanya dipergunakan sebagai alat saja. Lebih puas lagi ketika sudah melihat tangannya sudah diborgol dan sudah menggunakan jaket baju orange. Sebelum ada korban ikut. Iya. Lebih puas lagi kalau dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, pakai baju oyen. Polemik yang menyeret nama Vicky Prasetyo ternyata tak berhenti pada dugaan penipuan saja. Di tengah bergulirnya proses hukum, muncul lagi rencana pelaporan baru yang disebut akan menambah panjar daftar persoalan yang dihadapinya. Kali ini, Vicky disebut berpotensi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan tindakan perundungan. Langkah tersebut dikabarkan akan ditempuh oleh Fang Fang yang menyatakan dirinya menjadi pihak yang merasa dirugikan dalam perkara tersebut. Jika rencana itu benar-benar direalisasikan, maka Vicky akan kembali dihadapkan pada proses hukum lain di tengah perkara yang saat ini masih terus berjalan. Ini kan kedepannya ini untuk kasus Fang ini yang akan kita bawa ke Polda dan kita laporkan kan adalah kasus pasal pidana penghinaan. Karena dalam hal ini klien saya menerima kata-kata kasar dari seseorang yang kami duga adalah adik dari PP. Kata-kata seperti miskin, manusia murah, pengangguran. Nah ini jelas akan kami laporkan. Kami hanya tinggal menunggu Fang recovery, datang ke Jakarta dan kami akan segera melaporkan ke Polda. Psikis ya sedih. Kalau dibilang sedih ya sedih. Pasti sedih ya. Melahirkan sendiri ya kan. Mengalami masa-masa kehamilan dari 1 sampai 9 bulan sendiri ya. Plus masih diintimidasi, lalu diintimidasi oleh akun Instagram yang kami duga adiknya VP ya. Lalu juga tidak cuma itu, VP pun juga memberikan statement seolah-olah welcome my son, kamu akan tinggal bersama-sama dengan kakak-kakakmu, kok begitu. Statement yang menurut saya kekanak-kanakan sekali begitu. Apa nggak ngerti hukum apa? Ya kan, bilang mau ngambil anak bilang mengeluarkan statement-statement seperti itu kan, itu seperti orang yang nggak mengerti hukum. Kita kan harus tahu bahwa undang-undang kita itu menjamin bahwa anak yang masih di bawah umur itu wajib untuk ikut dengan ibunya. Tidak boleh dipisahkan dari ibunya begitu. Belum tahu karena Fang Fang bilang hal pertama yang akan dia lakukan pada saat jahitannya pulih adalah datang ke Jakarta untuk bertemu kami dan melaporkan DM intimidasi dan penghinaan itu dulu ke Polda. Bersama-sama dengan kami tim kuasa hukum sudah standby semuanya di Jakarta. Kan di situ ada kata-kata manusia, kamu manusia, kamu nggak punya apa-apa, kamu pengangguran, ya kan, kata-kata penghinaan merendahkan seperti itu kan masuknya pasal pidana penghinaan ringan. Akan kami laporkan itu, akan kami proses. Cuman rekan saya mengatakan udah bang, kita masukin laporan dulu, nanti untuk Fang Fang kesini tinggal BAP aja ya. Cuman saya sih kepinginnya pada saat proses laporan dimasukkan Fang Fangnya juga ada di sini, jadi bisa sekalian press conference juga. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.